Jadi pernyataan Prabowo ini bukan murni soal pujian gitu ya, bukan murni soal pengakuan terhadap Pak Jokowi, tapi ada muatan, ada tujuan-tujuan politik yang ingin dia capai agar ketika dia mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, dari relawan yang sama gitu ya, itu akan memastikan posisi dia akan menang mudah di Pilpres 2024. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau bahas soal pernyataan Prabowo Subianto yang memuji-muji Presiden Jokowi. Ya sebenarnya bukan yang pertama dan bukan hal baru gitu ya. Dulu Prabowo sudah pernah mengatakan itu dan dia bilang bahwa Presiden Jokowi ini pekerja keras. Saya nggak menyesal bergabung dengan pemerintah atau kabinet yang dibentuk oleh Pak Jokowi gitu ya. Ini dulu sudah pernah dia sampaikan. Cuma hari ini itu konteksnya agak berbeda. Nuansanya nuansa Pilpres 2024. Dan kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, ketika menteri-menteri Pak Jokowi ditanya sama presiden gitu ya, Anda mau jadi capres atau maju di Pilpres 2024 atau enggak? Semuanya itu menjawab siap, siap, siap gitu ya. Airlangga, kemudian Puan Maharani ketua DPR gitu. Terus kemudian Erick Thohir gitu ya. Ketika ditanya ya siap akan maju. Tapi Prabowo jawabannya agak berbeda. Dia bilang bahwa siap maju asalkan seizin Presiden Jokowi. Ya bagus gitu, bagus. Atas seizin Presiden bagus gitu. Cuma kan nuansanya kayak ada tujuan yang ingin dicapai dari pernyataan itu. Maka hari ini, menyambung pernyataannya hari ini, itu targetnya masih sama nampaknya gitu ya. Ingin mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Apalagi ketika Prabowo mengatakan di hadapan Luhut gitu ya. Karena Luhut juga hadir dalam forum itu. Dia bilang bahwa, coba tanya Pak Luhut. Saya pernah bilang dulu ketika bergabung dengan kabinet ini. Kalau saya seandainya menang jadi presiden kemarin, maka posisi menterinya, wajah-wajahnya, ya kira-kira yang kayak gini juga. Karena untuk kebaikan negara dan bangsa Indonesia ini kita harus tutup mata dengan golongan atau partai politik atau asal suku dan agama dan sebagainya. Ya bagi orang-orang yang nggak paham dengan pernyataan-pernyataan politis mungkin itu dianggap biasa saja gitu. Mungkin juga menganggap bahwa komposisi menteri hari ini itu sudah luar biasa bagus dan sudah cukup baik gitu. Sehingga kalau Prabowo jadi presiden pun rasa-rasanya menterinya juga akan sama. Tapi bagi saya pernyataan itu ketika disampaikan kepada Luhut gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa kalau misalkan Prabowo yang jadi presiden gitu ya, maka Luhut juga akan mendapatkan posisi yang sama seperti yang dia dapatkan hari ini. Bagi saya pernyataan Prabowo itu jadi seperti sebuah proposal gitu. Pak Luhut, kalau saya jadi presiden nih nanti 2024 kalau menang, ya menterinya ya sama, Anda juga. Kan pesannya seperti itu yang coba dia sampaikan gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini jelang Pilpres 2024, jelang penetapan capres gitu ya. Ini sangat-sangat krusial dan bisa mengajak partai-partai lain untuk kemudian mau mendukung Prabowo Subianto. Emang hebat Prabowo ini gitu ya. Caranya itu berbeda dengan Nasdem yang memunculkan capres gitu ya. Kalau Prabowo enggak. Kalau dia jadi presiden, menteri-menterinya akan sama seperti ini. Itu kan artinya kalau dia maju Pilpres gitu ya, maka otomatis menteri-menteri yang ada hari ini termasuk Luhut bin Sarpanjaitan itu kan cenderung akan mendukung Prabowo gitu. Karena sudah ada kepastian, ada semacam perjanjian yang diucapkan secara terbuka di publik gitu bahwa kalau Prabowo yang menang ya menterinya akan sama. Ini luar biasa, itulah hebatnya Prabowo dan faktanya hari ini gitu ya. Yang bisa maju sebagai capres baru Prabowo Subianto. Yang pasti bisa maju baru cuma Prabowo gitu karena dia adalah ketua umum partai. Dia juga bisa mencalonkan dirinya sendiri gitu ya dan punya elektabilitas yang 3 besar gitu. Bersaing dengan Ganjar dan Anies Baswedan. Sehingga
penerimaan orang, para menteri, para partai politik terhadap Prabowo Subianto itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain-lain gitu. Yang lain itu ada yang penerimaan partainya tinggi tapi elektabilitasnya kecil. Ada yang elektabilitasnya tinggi tapi nggak ada partai yang mau dukung. Nah, Prabowo ini balance gitu. Dia ketua partai, punya elektabilitas, bisa mencalonkan dirinya sendiri. Sehingga yang paling kuat hari ini capresnya ya cuma Prabowo gitu. Nah, ketika dia coba menyampaikan pujian-pujian ini dan bahkan menyatakan bahwa kalau dia maju dan menang, maka menteri komposisinya akan jadi seperti ini gitu ya. Ini emang sebuah langkah politik yang harus saya akui sangat-sangat cerdas sekali gitu. Dan dari sini gitu, bagi orang-orang yang teman-teman yang mungkin salah paham dengan pernyataan Prabowo gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah pernyataan pengakuan bahwa kerja presiden itu luar biasa, bagi saya sudah bukan tempatnya gitu ya, sudah nggak relevan lagi karena pujian-pujian seperti itu sudah nggak ada gunanya bagi Pak Jokowi karena Pak Jokowi sudah selesai 2024 nanti dan dia nggak bisa maju lagi gitu. Kecuali misalkan Pak Jokowi bisa maju lagi, maka pernyataan-pernyataan semacam ini tuh bisa menguatkan presiden gitu ya untuk memenangkan kontestasi. Tapi kalau sudah nggak bisa maju, maka pernyataan-pernyataan semacam ini hanya untuk menggait relawan, menggait dukungan, menggait simpati dari semua orang yang selama ini pro terhadap Presiden Jokowi. Dan itu memang masih menjadi suara mayoritas di Indonesia hari ini gitu. Maka ketika Prabowo menyampaikan ini, sebenarnya ya ingin menggait relawan, orang-orang yang mau mendukung Pak Jokowi. Dan kita juga bisa lihat beberapa bulan terakhir ini gitu ya, sudah ada beberapa relawan secara pribadi atau organ relawan gitu ya, yang sudah secara terbuka mendukung Prabowo Subianto. Atau juga ada sekelompok orang yang membuat duet pasangan Prabowo Jokowi gitu. Jadi Jokowi wapresnya. Ya meskipun mereka sendiri tahu bahwa itu mustahil dan tidak bisa dilakukan, tapi pergerakan ini coba terus dimainkan. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menegaskan, untuk membuat persepsi atau opini publik bahwa Prabowo ini adalah penerus Presiden Jokowi, bahwa Prabowo ini didukung oleh Pak Jokowi. Makanya kemudian ditempelin terus Jokowi di belakangnya. Ya saya nggak mau sebutin nama organ relawannya atau siapa yang secara personal sudah mendukung Prabowo gitu ya. Tapi kan kalian sudah bisa lihat gitu, teman-teman saya kan juga ada tuh yang dukung Prabowo gitu. Dan saya lihat memang pergerakannya terus coba dilakukan gitu ya, terus menggait organ-organ relawan baik secara pribadi atau organisasi untuk mau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Jadi pernyataan Prabowo ini bukan murni soal pujian gitu ya, bukan murni soal pengakuan terhadap Pak Jokowi, tapi ada muatan, ada tujuan-tujuan politik yang ingin dia capai agar ketika dia mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, dari relawan yang sama gitu ya, itu akan memastikan posisi dia akan menang mudah di Pilpres 2024. Ya karena dengan fakta dia sebagai orang yang masih punya elektabilitas tinggi gitu ya, kalau misalkan didukung oleh Pak Jokowi, didukung oleh relawan-relawan Jokowi, maka yang lain-lain ini nggak ada gitu. Basis massa pendukung capres yang lain kan nggak ada. Ganjar misalkan, atau Anies misalkan, nggak akan sebesar relawan Pak Jokowi, nggak akan sebesar relawan Prabowo Subianto yang sudah jelas-jelas tetap dipertahankan dan tetap di-maintain selama beberapa tahun terakhir ini gitu. Dan kalau kita lihat juga cara Prabowo mempertahankan relawannya itu luar biasa sekali. Dan bagi saya untuk konteks mempertahankan relawan atau memaintain relawannya untuk tetap loyal gitu ya, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini bagi saya luar biasa dan jauh-jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi gitu. Kalau konteksnya melihat dan menjaga relawannya untuk tetap loyal gitu. Karena ketika Prabowo ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Pertahanan hari ini gitu ya, banyak loyalis dia itu.
Orang-orang yang dulu sangat getol membela Prabowo Subianto gitu ya, sekarang kan sudah nggak kelihatan lagi gitu ya. Udah di Twitter udah jarang main, udah jarang berkomentar gitu ya, karena sudah semuanya sibuk dengan jabatan dan posisi yang sudah diberikan oleh Prabowo Subianto gitu ya. Dan ketika Sandiaga menjadi menteri belakangan gitu ya, setelah Prabowo, itu juga sama gitu. Relawan-relawannya itu ya banyak yang ditarik, banyak yang dimasukkan ke dalam kementerian, sehingga mereka bisa bergerak secara sistematis dan masif gitu. Berbeda dengan yang lain sekali lagi gitu. Anies mungkin punya relawan dan di-maintain di Jakarta gitu, tapi kan kelihatan gitu. Kelihatan nggak bisa bergerak. Ganjar, nggak tahu Ganjar, tapi Ganjar ini memang relawannya cukup banyak sekarang gitu ya, sudah deklarasi di mana-mana. Tapi sekali lagi gitu, itu semua sebagian besarnya dari pro PDI Perjuangan dan dari pro Presiden Jokowi. Nah, ini nggak akan ada gunanya kalau kemudian tiba-tiba nanti Pak Jokowi dukung Prabowo. Sementara Prabowo sendiri gitu ya, secara pribadi dia sudah menyiapkan tim dan memelihara atau mengkondisikan para relawannya untuk tetap loyal. Jadi dalam hal ini memang untuk pencapresan dari banyak faktor dan dari banyak sisi, itu Prabowo yang paling maju, yang paling kuat sampai hari ini. Ya, meskipun nanti kalau pemilihan mungkin akan beda lagi, tapi ya ini menjadi catatan penting gitu ya kepada kita, kepada orang-orang yang melihat Prabowo memuji-muji Pak Jokowi, itu sebenarnya tujuannya untuk meraih dukungan dari simpatisan atau orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi. Kalaupun misalkan Pak Jokowi nggak mendukung gitu ya, minimal posisi Prabowo hari ini itu sudah pro dan mengakui kinerja Presiden Jokowi, sehingga masyarakat sudah bisa menilai gitu. Yang terutama pemilih Pak Jokowi, oh berarti Prabowo ini bagus juga ya. Itu tujuannya gitu. Jadi ya kita harus cukup cerdas untuk menilai pernyataan-pernyataan politisi, karena dari setiap pernyataan selalu ada maksud dan tujuan. Nah, itu gitu. Dan bagi relawan Prabowo gitu ya, sekarang dia juga sudah membuktikan kan gitu ya, bahwa ketika dia jadi menteri, dia menggait banyak relawannya gitu ya, menjaga banyak relawannya, apalagi nanti kalau dia jadi presiden. Wah, semua kementerian, komisaris, direktur, wah semuanya itu dia dimasukin sama relawan-relawannya gitu. Ya cerdas lah, cara berkomunikasi Prabowo ini cukup cerdas lah. Ya meskipun pada akhirnya kalau ada pilihan lain, saya tetap milih yang lain. Oke, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.